Pemirsa, dunia maya digemparkan ini dengan isu perselingkuhan antara aktris Davina Karamoy dan mantan Menpora Dito Aryo Tejo. Keduanya kompak membantah, bahkan pihak Davina berniat melaporkan penyebar isu itu. Aktris Davina Karamoy menjadi buah bibir publik bukan karena film terbaru yang ia bintangi, melainkan isu sebagai orang ketiga yang menerpa dirinya. Dalam sebuah unggahan di media sosial, aktris yang hobi olahraga padel ini diusukan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dengan istri sah Nina. Gerah dengan tuduhan yang menggaung di tengah masyarakat, Davina akhirnya menjawab bahwa tudingan itu sudah kelewat batas. Tak ingin tinggal diam, ia kemudian mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terhadap penyebar isu. Senada dengan Davina, ex-Menpora Dito Aryo Tejo juga membantah artis inisial DK jadi penyebab keretakan rumah tangga mereka. Dalam keterangan tertulis, Dito menjelaskan kronologi proses perceraian dengan istri sah jauh berjalan sebelum perkenalan dengan Davina. Sorotan terhadap Davina dan Dito masih terus berlanjut dan hingga kini publik masih menanti pernyataan resmi dari kedua pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 37 bandara siap beroperasi hadapi lonjakan penumpang selama masa Nataru. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Prime. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, kalau kita sadari ternyata berkali-kali meminta maaf kepada masyarakat Sumatera yang menjadi korban bencana karena sejumlah kebutuhan belum terpenuhi. Presiden Prabowo meminta pengungsi bersabar dan menyebut pemerintah tidak memiliki tongkat Nabi Musa. Pernyataan ini pun sedikitnya diucapkan Presiden hingga 3 kali. Pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan pasca bencana Sumatera di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Meski demikian, Presiden Prabowo mengakui butuh kesabaran dari warga terdampak dan menyinggung soal tongkat Nabi Musa. Setidaknya 3 kali Presiden menyatakan hal tersebut. Pertama kali saat Presiden mengunjungi korban banjir di Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Presiden saat itu berjanji akan memperbaiki semua rumah warga yang rusak akibat banjir dan longsor. Kita sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah yang hanyut. Tapi tentunya kita butuh kesabaran dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian, karena tidak bisa kita seketika selesaikan semua itu, ya. Saya minta maaf, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat Nabi Musa. Lalu, Presiden kedua kalinya menyebut hal serupa saat melanjutkan kunjungannya ke Langkat, Sumatera Utara. Presiden saat itu menyinggung masalah listrik yang tidak sesuai harapan. Masalah listrik ya ada tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih kita harus atasi, ya. Menara-menara itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala, sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus, tapi insya Allah kita harapkan ya mungkin 1 minggu mudah-mudahan, ya. Tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap, ya. Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Presiden lagi-lagi menyinggung soal tongkat Nabi Musa saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Ini masalah alam dan fisika. Saya telah minta maaf, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kita tidak bisa selesaikan dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari. Mungkin 2-3 bulan aktivitas akan
benar-benar normal. Tapi syukur alhamdulillah sebagian sudah masalah listrik sebagian besar sudah menyala. Masih ada beberapa yang harus kita percepat, masih ada beberapa yang berbahaya. 2 minggu lebih pasca bencana, Presiden melaporkan perkembangan rehabilitasi Sumatera termasuk rencana membangun 2.000 hunian untuk warga dan progres perbaikan akses transportasi masyarakat termasuk jembatan Baile di Aceh. Pemerintah mendorong penghapusan kewajiban kredit usaha rakyat bagi korban bencana yang ada di 3 provinsi. Sebanyak 158.000 debitur akan mendapat keringanan atas pinjaman KUR demi meringankan korban bencana banjir di 3 provinsi. Pemerintah menyiapkan paket kebijakan khusus untuk meringankan beban debitur kredit usaha rakyat atau KUR yang terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa paket kebijakan tersebut mencakup restrukturisasi KUR, percepatan pemulihan daerah bencana hingga penyaluran KUR baru pada 2026 dengan bunga rendah. Tercatat total penyaluran KUR di 3 provinsi tersebut mencapai 43,9 triliun rupiah dengan lebih dari 1 juta debitur. Di daerah yang terdampak bencana terdapat sekitar 158.000 debitur dengan jumlah KUR mencapai 8,9 triliun rupiah. Untuk itu pemerintah akan menetapkan beberapa kebijakan seperti penghapusan kewajiban pokok dan bunga bagi debitur yang usahanya tidak dapat dilanjutkan, seperti UMKM yang mesin usaha atau lahan produksinya rusak parah akibat bencana. Selain itu pemerintah akan memperpanjang tenor utang dengan margin bunga 0% pada 2026 dan sebesar 3% pada 2027. Dampak kepada bencana ini ada 8,9 triliun dan 158.848 debitur. Nah ini kami mengusulkan kebijakan terkait dengan bencana bahwa yang pertama kita petakan dampak bencana debitur KUR. Debitur tidak membayar asuran pokok maupun bunga, Pak. Kita hapuskan. Kemudian penyalur atau menerima pembayaran asuran pokok dan bunga serta tidak melakukan klaim. Kemudian asuransi tidak menerima pengajuan klaim dari penyalur, dari perbankan, dan pemerintah membayar subsidi bunga atau subsidi margin terhadap KUR. Di sisi lain, dalam fase percepatan pemulihan, Erlangga juga menekankan relaksasi juga diberikan kepada debitur baru tanpa syarat minimal 6 bulan usaha. Pemerintah juga memastikan subsidi bunga dan margin tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi debitur KUR baru. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan siap mengalihkan anggaran hasil efisiensi belanja kementerian lembaga sebesar 60 triliun rupiah untuk pemulihan dampak bencana Sumatera. Purbaya memastikan anggaran pemulihan bencana akan berasal dari APBN. Adapun untuk tahun ini, Purbaya menyebut BNPB telah mengajukan anggaran 1,6 triliun rupiah. Menteri Keuangan juga masih menyediakan anggaran 1,3 triliun rupiah untuk yang bisa diminta BNPB tahun depan. Menteri Keuangan juga akan memberikan relaksasi anggaran bagi pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak bencana. Sebenarnya kan dari APBN, kan waktu begitu APBN selesai di DPR, kita pelajarin, kita sisir semua program-program kementerian lembaga. Ternyata masih banyak program-program yang nggak jelas, rapat nggak jelas. Udah kita sisir semuanya. Even sebelum bencana udah kita kumpulkan 60 T dari situ. Jadi siap-siap mau dieksekusi apa enggak. Jadi begitu dibutuhkan 60 T yang disebutkan oleh Pak Presiden,